Nike Ardila. Raden Rarani Keratnadila atau dikenal dengan Nike Ardila lahir di Bandung 27 Desember tahun 1975, meninggal di Bandung 19 Maret tahun 1995 pada umur 19 tahun. Nike Ardila meninggal dunia karena mobil Honda Civic yang dikendarainya menghantam beton di Jalan Raden Edi Martadinata di Kota Bandung. Sebelum kematiannya, Nike Ardila hari itu masih disibukkan dengan rutinitas syuting sinetron. Diketahui selain berprofesi sebagai penyanyi, Nike Ardila juga aktif dalam dunia peran. Nike Ardila, penyanyi paling sukses dalam sejarah dunia hiburan Indonesia. Nike Ardila merupakan penyanyi, aktris, model, dan bintang iklan yang paling sukses dalam sejarah dunia hiburan Indonesia. Berkat bakat menyanyinya yang luar biasa, Nike dijuluki sebagai Ratu Rock Indonesia, Queen of Indonesian Rock. Bahkan, berkat popularitasnya, Nike dianggap sebagai pesaing sekaligus penerus sang lady rocker Indonesia, Nicky Astria. Di tengah karirnya yang sedang berada di puncak, Nike Ardila meninggal dunia, tepatnya pada 19 Maret tahun 1995 sekitar pukul 6.15 menit, Nike mengalami kecelakaan tunggal hingga tewas. Mobil Honda Civic biru metalik berplat D27 AK yang dikendarai oleh Nike menabrak pagar beton bak sampah di Jalan R.E. Martadinata. Kecelakaan tersebut diperkirakan terjadi pada pukul 5.00. Jenazah Nike Ardila kemudian disemayamkan di rumah orang tuanya di Jalan Parakat saat 1.37 Bandung, kemudian dimakamkan Imbanagara, Ciamis untuk dimakamkan di pemakaman keluarga. Hasil visum polisi menyebutkan tidak menemukan kadar alkohol. Tragedi kecelakaan Nike Ardila menyisakan tangis para penggemar musik dan karyanya. Nike Ardila. Raden Rarani Keratnadila atau dikenal dengan Nike Ardila lahir di Bandung 27 Desember tahun 1975, meninggal di Bandung 19 Maret tahun 1995 pada umur 19 tahun. Nike Ardila meninggal dunia karena mobil Honda Civic yang dikendarainya menghantam beton di Jalan Raden Edi Martadinata di Kota Bandung. Sebelum kematiannya, Nike Ardila hari itu masih disibukkan dengan rutinitas syuting sinetron. Diketahui selain berprofesi sebagai penyanyi, Nike Ardila juga aktif dalam dunia peran. Nike Ardila, penyanyi paling sukses dalam sejarah dunia hiburan Indonesia. Nike Ardila merupakan penyanyi, aktris, model, dan bintang iklan yang paling sukses dalam sejarah dunia hiburan Indonesia. Berkat bakat menyanyinya yang luar biasa, Nike dijuluki sebagai Ratu Rock Indonesia, Queen of Indonesian Rock. Bahkan, berkat popularitasnya, Nike dianggap sebagai pesaing sekaligus penerus sang lady rocker Indonesia, Nicky Astria. Di tengah karirnya yang sedang berada di puncak, Nike Ardila meninggal dunia, tepatnya pada 19 Maret tahun 1995 sekitar pukul 6.15 menit, Nike mengalami kecelakaan tunggal hingga tewas. Mobil Honda Civic biru metalik berplat D27 AK yang dikendarai oleh Nike menabrak pagar beton bak sampah di Jalan R.E. Martadinata. Kecelakaan tersebut diperkirakan terjadi pada pukul 5.00. Jenazah Nike Ardila kemudian disemayamkan di rumah orang tuanya di Jalan Parakat saat 1.37 Bandung, kemudian dimakamkan Imbanagara, Ciamis untuk dimakamkan di pemakaman keluarga. Hasil visum polisi menyebutkan tidak menemukan kadar alkohol. Tragedi kecelakaan Nike Ardila menyisakan tangis para penggemar musik dan karyanya. Alda Risma. Alda lahir dengan nama Alda Risma Elvariani pada tanggal 23 November tahun 1982 di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ia merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara pasangan Halimah dan Amir Farid Rizal. Alda memulai karirnya sebagai model majalah remaja pada tahun 1996.
Popularitas Alda meningkat berkat kolaborasi dengan boyband asal Britania Raya Choudhury melalui lagu We Can Make It yang terdapat dalam album Scarlet pada usia 14 tahun pada tahun 1998. Tepatnya setelah SMP, Alda memulai solo karirnya dan menjadi populer saat merilis single debutnya berjudul Aku Tak Biasa di usia yang masih remaja, yaitu 15 tahun. Single hit ini memberikan tanggapan yang positif di Indonesia dan Malaysia hingga membawanya ke Anugerah Musik Indonesia 1998 untuk artis solo wanita pop terbaik untuk single tersebut. Pada tahun 2001, setelah Alda merilis album debut pada usia remaja dan membintangi sinetron Kesucian Prasasti, ia merilis album solo keduanya sekaligus album dewasa pertamanya, Ku Pilih Yang Mana, tetapi gagal di pasaran karena belum mendapat respon positif. Akhir dari kisah hidupnya, pada tanggal 12 Desember tahun 2006, ia ditemukan meninggal di kamar 432, Hotel Grand Menteng 3. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bekas suntikan. Ini bukan kali pertama Alda mengalami overdosis, tetapi ia juga mengalami hal yang sama pada bulan Oktober tahun 2005. Diduga ia meninggal karena kelebihan dosis. 4 ahli forensik RSCM Zulhasmar Samsu mengungkapkan bahwa ia meninggal karena keracunan psikotropika. Dalam tubuhnya ditemukan sekitar 20 hingga 25 bekas suntikan yang mengandung benzodiazepine, propofol, petidin, morfin, dan pil analgetik. Perpaduan kandungan obat-obatan tersebut menyerang sistem saraf pusat dan saluran pernapasannya, yang akhirnya merenggut nyawanya pada tanggal 13 Desember tahun 2006. Jenazah Alda dibawa ke TPU Blender, Bogor. Menurut analisis selanjutnya, menyatakan kematiannya disebut sebagai pembunuhan yang dilakukan oleh Ferry Surya Prakasa yang merupakan kakak ipar Ferry Salim bersama Indra dan Zain Wirman. 9-10 Ferry diputus pengadilan dengan hukuman 14 tahun penjara.